Seperti orang ketakutan akan ketemu dengan siapa. Lalu orang-orang di sekitarnya tanya, mengatakan, ada apa dengan anda? Kenapa anda seperti ketakutan? Ada orang yang menakut-nakuti anda? Orang-orang sekitarnya mau bantu dia. Dia cuma menjawab mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan bertemu dengan zat siapa? Kaum Nabi Yunus negeri Ninawa, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus sudah dihukum sama Allah nih dan bertobat. Kaumnya juga begitu. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Kemudian dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Apa bedanya kita dengan Fir'aun, dengan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh? Apa bedanya kita dengan Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim? Kalau kita membangkang akan sama. Sunnatullah, peraturan Allah tidak akan berubah. Walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dalam peraturan-peraturan Allah. Sama hukumannya. Orang yang beriman beramal soleh kan sama. Lihat kehidupan Nabi SAW. Beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua sahabat-sahabat Nabi yang saleh. Apa yang terjadi? Allah menangkan dalam peperangan jihad mereka, Allah makmurkan hidup mereka, Allah bahagiakan rumah tangga mereka. Di dunia mereka namanya mulia dan selalu dikenang oleh orang-orang yang patuh kepada Allah. Di akhirat derajat mereka tinggi. Coba lihat yang lawannya, rivalnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka punya kekayaan di dunia, di Mekah, habis itu habis. Dan dikenang keburukannya saja. Di dunia sudah terhina, di akhirat juga akan lebih parah daripada itu. Tidak akan pernah berubah sistem itu selamanya. Saya ulangi lagi terjemahnya, kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bagaimana baginda Nabi SAW kalau melihat mendung saja, mendung. Maka Nabi SAW gelisah, bolak-balik, mondar-mandir. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Bukankah itu mendung menurunkan rahmat nanti, hujan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, siapa yang bisa menjamin untukku kalau yang di awan itu rahmat, mungkin siksaan. Sampai Nabi SAW lihat betul-betul air hujan turun, rahmat, baru beliau tenang. Itu Nabi Muhammad SAW gelisah. Tapi banyak orang di antara kita subhanallah tidak pernah berfikir seperti ini. Kepekaan dalam melihat ini, jangan sampai hukuman dari Allah. Bukan sangka buruk dengan Allah, tapi terlalu banyak umat yang Allah binasakan dengan mendung yang datang kepada mereka. Belum lagi kalau menumpuk nikmat Allah pada seorang hamba yang melakukan maksiat dan dipastikan makin banyak, ini berarti istidraj, tahapan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan tadi, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ya kaum-kaum yang lain. Itu sebelum Allah binasakan mereka, di hari-hari terakhir kalau anda baca tentang penghancuran mereka itu, Allah buat badan mereka makin sehat, hati mereka makin bahagia, pikiran mereka makin plong, peternakan mereka makin melimpah, perkebunan mereka hasilnya makin banyak. Dan pada saat mereka lagi tambah lalai, Allah membinasakan mereka sekonyong-konyong di saat itu. Jadi justru hati-hati kalau kita maksiat ternyata masih tentram saja, masih bahagia saja. Ini bahaya sekali. Justru Allah ingin supaya dia makin berat hukuman yang datang kepadanya. Dan beruntunglah orang teman-teman kalau baru mau buat dosa saja sudah ketakutan luar biasa. Itu luar biasa. Bagaimana level ini akan dicapai kalau orang terus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Levelnya adalah kalau dia mau buat dosa dia takut. Bahkan sampai pada tingkat level kalau mau ibadah pun masih takut kepada Allah. Diikuti rasa takut. Disebutkan dalam sebuah athar Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Beliau kalau mau masuk masjid sholat wajahnya memerah. Seperti orang ketakutan akan ketemu dengan siapa. Lalu orang-orang di sekitarnya tanya, mengatakan, ada apa dengan anda? Kenapa anda seperti ketakutan? Ada orang yang menakut-nakuti anda? Orang-orang sekitarnya mau bantu dia. Dia cuma menjawab mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan bertemu dengan zat siapa? Sampai pada level ibadah pun mereka ikuti dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebuah kisah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' beliau di halaman 46, kurang lebih terjemahannya.
Pernah ada dua orang datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami apa yang Anda ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gempa." Sering terjadi gempa, ya. Apa sebenarnya rahasianya gempa ini? Kalau informasi wahyu seperti apa sih? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ini perkataan beliau, bisa dibaca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, bukan pernyataan saya. Ya, milik Ibnu Qayyim di halaman 46. Bila mereka telah menghalalkan zina, mengkonsumsi minuman keras, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana, kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka bertaubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan bumi mereka, ya, bumi mereka hidup dan mereka pun ikut binasa. Ini informasi akurat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu semua orang-orang beriman atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, tentang masalah gempa. Jadi kalau sudah mulai orang menghalalkan zina, minuman keras, sibuk dengan semua kemaksiatan dan berfoya-foya menganggap itu bukan pelanggaran, maka Allah suruh bumi goncangkan dirinya. Ini juga sejalan dengan kisah Nabi Yunus, kaum Nabi Yunus, ya. Sedikit saya berbagi tentang ini. Nabi Yunus, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, teman-teman, diutus untuk kaumnya saja. Dan kadang-kadang dia juga nabi ini bukan dari kaum itu, dari luar. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan semua nabi-nabi ini sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dan Nabi Yunus SAW diutus dari luar Nainawa, sebuah kota di Irak namanya Nainawa. Itu dulu satu negeri penghuninya 100.000 orang sekian. Disebutkan dalam Al-Quran, mi'ati alfin aw yazidun, sekitar 100.000 atau lebih daripada itu. Dan kemudian Nabi Yunus datang berdakwah di sana. Subhanallah, Nabi Yunus alaihissalam datang ke sana mendakwai mereka, enggak boleh buat kesyirikan, enggak boleh kufur kepada Allah, diperkenalkanlah syariat Allah, tapi mereka membangkang. Dan akad antara Allah Azza wa Jalla dengan para nabi-nabi dan rasul, para nabi-nabi dan rasul tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah mereka sebelum datang perintah Allah, walaupun mereka harus dibunuh. Makanya Bani Israel cukup banyak memburu nabi-nabi, di antaranya Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah tolong gantikan saya kaum yang lain. Kaum ini nggak mau dengar. Sambil berdoa sambil nunggu, Nabi Yunus nggak sabaran alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau pun ambil inisiatif, udahlah sambil tunggu jawaban Allah tinggalkan saja Nainawa. Lalu dia ancam duduk Nainawa sambil mengatakan, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, pasti ancaman Allah benar datang. Allah akan binasakan kalian nanti ini. Tapi mereka tidak mau dengar. Nabi Yunus pergi. Karena Nabi Yunus melanggar akad, dia tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah kecuali ada perintah, dan kaumnya juga tidak mau beriman, dua-duanya Allah hukum. Nabi Yunus AS naik ke satu sebuah kapal, dalam kisah masyhur Allah hantamkan dengan ombak yang keras, lalu diundilah nama, karena beban kapal harus dikurangi, maka setiap diundi nama-nama, nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya beliau menyadari, mengatakan mungkin Allah memang menegur saya, lalu beliau pada saat mau loncat dari kapal ke lautan ditelan oleh ikan paus yang sangat, kisah yang sangat masyhur. Lalu terus saja dia merasa bersalah kepada Allah SWT dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Kemudian Allah muntahkan dia kembali dari mulut ikan tersebut dan Allah mengatakan laulah, ya kalau seandainya bukan dia, minal musabbihin, termasuk orang yang banyak bertasbih, lalabitha fi badni ila yaumi yub'atsun, maka dia akan di perutnya ikan paus itu sampai hari kebangkitan nanti. Dimuntahkan oleh ikan paus dalam kondisi dia lemah, pakaiannya coba cabit semuanya. Allah pertemukan dia dengan sebuah pohon, dijadikan sebagai pakaian dia. Allah pertemukan dengan sapi yang ada susunya diminum, ada pohon labu bisa dimakan. Intinya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena dia bertaubat. Tapi yang kita ingin titik beratkan kaumnya. Kaum Nabi Yunus negeri Ninawa, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus sudah dihukum sama Allah nih dan bertobat. Kaumnya juga begitu. Dan Allah memastikan dalam Al-Quran, tidak ada satupun kaum yang telah dibinasakan sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW, yang selamat kecuali kaumnya Nabi Yunus. Semuanya dihukum oleh Allah, kecuali kaum Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya kaumnya Nabi Yunus bisa selamat, sementara siksa Allah sudah ada depan mata mereka? Ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan Allah kekalkan surah Yunus dalam Al-Quran, disebutkan nama Nabi yang mulia ini. Yang jelas waktu Nabi Yunus pergi, mulailah langit gelap di saat itu di negeri Ninawa, hujan turun dari langit, bumi juga mengeluarkan air hujan. Manusia semua sudah mulai ketakutan, mulai kok kacar-kacir mereka mau menyelamatkan diri keluar dari negeri Ninawa.
Raja mereka di saat itu tiba-tiba berpikir menggunakan akal sehatnya. Dia mengatakan, percuma, kalian tidak usah lari kemana-mana. Ya. Ini sepertinya apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Yunus yang lalu. Yang paling baik sekarang, tidak usah kita lari. Segera kita sujud dan mengakui beriman kepada Allah Tuhannya Yunus. Semoga saja dengan itu kita selamat dari hukuman ini. Maka satu negeri itu semuanya sujud kepada Allah menyatakan beriman. Yang terjadi apa? Langit yang gelap itu berubah. Kemudian air yang ada di bumi tenggelam, teresap kembali ke bumi, lalu mereka selamat. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila sampai pada puncak pun, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah sudah depan mata, asal orang itu masih mau segera kembali, maka dia akan bisa selamat. Kalau anda baca riwayat Bukhari, bagaimana Nabi SAW mengatakan Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku memasukkan tanah atau pasirnya Laut Merah ke mulutnya Fir'aun pada saat dia akan tenggelam, agar jangan dia mengatakan, ya Tuhanku aku beriman. Ya. Karena bisa saja dengan itu rahmat Allah datang kepada dia, padahal dia sudah mengaku Tuhan. Maka Jibril alaihissalam pun memasukkan pasir ke mulutnya Fir'aun agar dia tidak sempat mengucapkan itu. Dia cuma bilang mengatakan, amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Aku coba beriman seperti apa yang diimani oleh Bani Israel. Tidak bisa disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala karena luasnya rahmat Allah. Jadi masih ada langkah sebenarnya cara untuk selamat asal orang itu mau kembali. Allah ceritakan tentang kaum Nabi Yunus dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu negeri ya yang beriman dan bermanfaat imannya ya kecuali kaumnya Nabi Yunus yang kami hilangkan dari mereka siksa yang menyedihkan di kehidupan dunia dan kami lanjutkan hidup mereka dengan kebahagiaan atau kesenangan sampai waktu tertentu. At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau di jilid 17 di halaman 478 bahwa pernah terjadi gempa di Kufah di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian segera bertaubat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Ibnul Jauzi menukil dalam kitab Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486 yang kurang lebih terjemahannya bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, setiap kali mendengar suara guntur, terdengar suara guntur yang menggelegar ke langit, apa kata beliau? Innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Sesungguhnya ini betul-betul peringatan yang sangat keras bagi para penduduk negeri. Oleh karena itu teman-teman, kita harus pekah sekali, jangan sampai kita menganggap tidak akan pernah datang ya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan cukup banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ya di dalam banyak ayat ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falaula id ja'atuhum ba'suna tadarraw walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendah diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang telah mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka sudah bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dan ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Di ayat 45-nya, faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dan tentu teman-teman sekalian cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Kita akan tutup dengan perkataan yang mulia dari Ali radhiyallahu anhu dan juga Qatadah
rahimahullah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang-orang biasa atau bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, dan kesusahan hidup, padahal keselamatan bersamanya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar, memohon maaf dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil dari kitab Al-Mujalasatu wa Jawahiril Ilm, yang ditulis oleh Ad-Diruni di jilid 4 halaman 449. Dan yang terakhir Qatadah rahimahullah dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Azim beliau di jilid 7 halaman 2319. Sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber semua permasalahan kalian, dan juga mengajarkan kepada kalian solusi dan jalan keluarnya. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan pelanggaran, serta obatnya adalah istighfar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.